di Belanda. Halo. Udah. To my channel bersama aku Eliwen. So jika teman-teman baru nemuin channel YouTube Eliwen's Family, terus mau tahu siapa sih kami ini, kalian bisa klik link video di pojok, ditonton dulu videonya untuk get to know us, atau video-video yang sudah lama teman-teman bisa tonton kalau tertarik. Dan yang belum subscribe, yuk cepetan di subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video-video terupdate dari kami. Kali ini aku buat video YouTube karena berhubungan dengan apa? Mungkin kalau teman-teman yang sudah mengikuti aku di Instagram, alhamdulillah mamaku tuh udah hampir 3 minggu, ya 2 minggu lebih gitu, udah ada di Belanda. Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di Instagram menanyakan gimana sih Mbak, kok bisa mamanya ke Belanda, padahal kan sekarang lagi pandemi, padahal kan susah banget gitu loh apply visa karena tetek bengek itu, pokoknya banyak banget persyaratannya seperti itu. Nah, karena berhubungan dengan itu banyak DM yang masuk, saya juga nggak bisa ya satu-satu explain satu-satu DM itu karena keterbatasan waktu juga. Terus mereka meminta, banyak juga yang meminta kenapa nggak di-share ke YouTube aja, tolong dong Mbak di-share ke YouTube. Akhirnya aku decide kali ini aku mencuri-curi waktu, Alexander lagi tidur ditemenin neneknya, aku minta izin, Mah tolong jagain Alexander ya, aku mau buat video ini. Jadi bener-bener waktuku tuh bener-bener gimana ya, nyuri-nyuri waktu sekarang. Nah, oke, langsung saja aku akan menceritakan, atau aku bukan untuk menggurui ya teman-teman, tapi untuk share pengalamanku kemarin mengurus visanya mama ke Belanda. So kalau teman-teman penasaran, yuk diikutin, semoga ada yang bisa diambil, dan gak usah disiapkan pen-pennya itu karena nanti insya Allah aku akan catat di description box. So ayo, udah siap belum cerita pengalaman mamaku buat visa ke Belanda? Oke teman-teman, gimana sih ceritanya? Mamaku sendiri, aku di awal cerita dulu, mamaku sendiri itu sama sekali belum pernah terbang ke luar negeri gitu, terus belum punya visa dan belum punya paspor maksudnya. Jadi kemarin lockdown di Indonesia juga, terus susah banget gitu loh, dapat janji temu untuk buat paspor juga susah banget, dokumennya susah banget, pokoknya agak maju mundur. Aku sampai menguras emosi, tenaga, pokoknya kalau uang pasti ya biaya, tapi waktu itu kita suami yang lebih jangan nyerah, kita udah udah separuh jalan seperti itu. Akhirnya alhamdulillah mama sudah di sini. Nah, aku langsung saja untuk pengurusan visanya ya teman-teman ya. Kalau untuk pengurusan paspor kan teman-teman udah tahu lah ya gimana. Oke, persyaratannya kemarin apa sih? Aku bacakan aja ya teman-teman karena takut ada yang kurang gitu. Jadi aku udah mencatat, terus aku akan membacakannya ke teman-teman. Oke, yang pertama yang harus dilengkapi dari pihak sponsor ya. Aku di sini menceritakan tentang aku mengundang mamaku ke Belanda dari pihak kami. Nah, yang pertama adalah surat undangan form dari Gemeente, dari sponsor, maksudnya dari kami, dari suami, karena kerjaanku kan gak full time ya teman-teman. Akhirnya kita menggunakan sponsor utama suami, terus nanti juga aku tanda tangan di situ gitu, karena kita kan suami istri atau udah ke register di Gemeente. Terus mama adalah mamaku, jadi sponsor utama suami, sponsor kedua aku. Di situ juga di form Gemeente itu kalau nggak salah kita itu bayarnya berapa ya, form 25 atau 30 euro. Jadi misal nih teman-teman nanti pasangannya atau siapapun yang mengundang kalian ada surat undangan itu minta di Gemeente, nanti mungkin aku screen capture kan, kalau aku sempet aku screen capture
menanyakan namanya apa. Jadi nanti teman-teman bisa kirimkan ke sponsor kalian, ini loh maksudnya seperti itu. Itu bayarnya sekitar 25 atau 35 atau apa, aku lupa pastinya berapa, bayarnya berapa. Nah, kalau untuk membuat surat seperti itu juga, kalian harus membuat janji temu dengan Kemente. Bisa dilakukan dengan online. Misal, kalian buatnya hari ini, nanti janji temunya minggu depan, atau yang mereka ada waktunya kosong tuh tanggal berapa, nanti teman-teman ke sana, nanti ada yang membantu sponsornya atau rekan kalian atau partner kalian ke sana, tinggal minta. Dan itu nanti ditanya, isi formnya tuh banyak juga teman-teman, jadi ya pakai bahasa Belanda ya, of course ya di situ. Yang pertama, surat undangan form Kemente dari sponsor atau pengundang di Belanda, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, kalau aku ya kemarin ya, surat pernyataan dari sponsor atau pengundang yang dibuat sendiri oleh suamiku dan aku. Di sini sih sebenarnya nggak wajib teman-teman, tapi berhubung untuk sebagai penguat aja loh teman-teman. Jadi kalau misal di teman-teman bisa lihat di VFS, di situ mungkin nggak disebutin untuk memberikan surat itu, tapi menurut kami itu sebaiknya dikasih surat. Nah, ini suratnya ditujukan kemana? Suratnya ditujukan kepada embasi Belanda yang di Indonesia, atau yang mengurus visa di Indonesia, konsuler gitu loh teman-teman. Di situ menyebutkan kalau saya sebagai anak menantu, terus dan istri saya mengundang ibu mertua untuk datang ke sini, berhubung mama tuh ke sini untuk menjenguk cucu. Jadi kita ceritakan kondisi teman-teman. Mungkin kalau teman-teman lagi LDR, ya udah 2 tahun atau setahun nggak ketemu, terus karena pandemi ini, tolong nggak kasih tolong sih, pokoknya teman-teman bisa lah membuat suatu surat yang bisa meyakinkan mereka kalau teman-teman tuh emang harus kesini, bukan urgent juga, tapi emang kangen seperti itu. Karena nanti rasa kemanusiaan mereka juga akan timbul teman-teman. Jadi kayak suratnya juga nggak memelas, tapi lebih ke menceritakan perjalanan teman-teman. Ini loh udah setahun atau 1,5 tahun nggak ketemu, terus kangen, which is mau ke Indonesia juga susah, terus kitanya yang kesini. Pokoknya sebisa teman-teman buat surat. Dan menurut saya suratnya juga dalam bahasa Belanda. Jadi nanti teman-teman minta sponsor teman-teman atau pengundang teman-teman untuk membuatkan surat itu, karena dalam bahasa Belanda. Jadi ditujukannya ke konsuler Belanda yang di Indonesia, seperti itu. Itu surat kedua. Ini sih nggak wajib, tapi menurutku worth it banget kalau teman-teman buat surat ini. Yang surat tersebut itu isinya apa sih? Menurutku gini, aku ceritain satu-satu nggak ya? Yang pertama, hubungan dengan pemohon atau misal yang sponsor teman-teman, partner. Jadi nanti partnernya menyebutkan nih dia mengundang, saya mengundang dia itu karena dia itu tunangan saya misal, atau teman deket saya, atau orang tua saya, seperti itu. Terus yang kedua, maksud dan keperluannya mengundang tuh kenapa gitu, jadi harus dirinci juga. Terus yang ketiga, menurutku ini ya, pengundang akan menjamin biaya selama di Belanda. Mungkin partner kalian juga di situ menjamin kalau selama di Belanda. Ya ini kalau kayak saya misalkan orang manggil ngundang orang tua saya, ya pasti ya menjamin semuanya. Tapi untuk untuk meyakinkan kalau selama di sini tuh emang orang tua terjamin gitu loh, kebutuhan dan semuanya terjamin oleh kami gitu. Terus menjamin bahwa orang tua tidak akan bekerja di Belanda, atau partnernya yang diundang ke Belanda tidak akan bekerja di Belanda, jadi cuma liburan saja. Terus menjamin bahwa yang diundang atau orang tua atau partner yang di Indonesia itu akan kembali ke Indonesia, seperti itu. Itu pun dulu aku pernah melakukan seperti itu waktu aku diundang sama suami ke sini gitu. Terus yang ketiga adalah kopi paspor suami, terus kopi paspor saya. Ini aku cerita tentang saya ya, tentang kemarin waktu mama. Jadi kopi paspornya suami, kopi paspornya aku juga, terus kopi ID atau KTP Belanda,
ID kan ada ya, kopi ID-nya saya. Terus kopi akte perkawinan aku sama suami, of course. Terus kopi akte kelahiran saya. Terus surat keterangan bekerja suami. Terus bukti keuangan berupa slip gaji 3 bulan terakhir atau rekening koran bank saldo 3 bulan terakhir. Nah, yang ini, yang ke bukti keuangan berupa slip, biasanya itu slip gaji aja sudah cukup. Jadi kalau misal teman-teman nggak perlu melampirkan semuanya, slip gaji 3 bulan semuanya dilampirkan, terus nanti rekening koran di print 3 bulan dilampirkan, ini nggak perlu. Jadi pilih salah satu aja. Dulu waktu awal-awal aku tinggal di Cina, waktu suami mau mengundang aku ya, dua-duanya tuh dilampirkan. Jadi kayak surat keterangan kerja dia, gaji dia sama tabungan dia, which is, jadi di situ tuh aku tahu, tabungan dia berapa, jadi aku tahu waktu itu. Padahal belum nikah ya waktu itu masih tunangan seperti itu. Nah, itu adalah beberapa syarat yang harus dilengkapi oleh si pengundang atau partner kalian atau kalian yang di sini. Nah, itu sih menurutku wajib banget. Dan jangan lupa juga untuk menyediakan asuransi. Nanti aku jelaskan ke berikutnya ya. Dan persyaratan selanjutnya yang dilengkapi oleh mama saya kemarin. Jadi aku di sini ceritanya mama saya ya. Emang mama saya sesuai pengalaman. Yang pertama adalah paspor yang masih berlaku minimal setahun atau mungkin 6 bulan ya. Kalau perlu setahun. Terus kopi paspor halaman 2, 3 dan halaman 4. Terus halaman visa, stiker visa, stempel jika ada, halaman 48. Jadi misal paspor orang tua kalian udah pernah keliling dunia visa mana-mana, itu juga harus difotokopi. Nah, kan mama aku baru pertama kali ini membuat visa, jadi nggak ada sama sekali. Terus yang ketiga adalah kopi KTP. Terus yang keempat adalah kopi KK. Yang kelima adalah print out. Nah, ini print out sertifikasi vaksinasi 2 dosis. Pokoknya kalau ini plusnya ya, karena selama pandemi ini. Terus pas foto visa ukuran 4,5 kali 3,5, latar belakang warna putih, proporsi besar wajah, kepala 75%, dari framenya 2 lembar. Nah, kalau untuk foto ini, aku sih lebih menyarankan teman-teman mending foto aja di di VFS ya, di situ langsung. Mamaku juga di situ, bayar sekitar berapa ya, 50.000 atau berapa gitu. Terus booking tiket PP, terus polis asuransi perjalanan. Nah, ini aku akan menjelaskan tentang booking tiket PP. Kalau teman-teman misal nanti membuat visanya dibantu oleh agent, mending sih menurutku ya minta tolong agent untuk membuatkan booking tiket PP. Karena kenapa? Kalau aku sih nggak pernah seperti itu sebenarnya, tapi berhubung kemarin mama kan tidak pasti ya karena pandemi ini, akhirnya aku minta booking kan, mungkin waktu itu harganya 200.000. Terus untuk polis asuransi, berhubung kita kan tahu sendiri, aku nggak underestimate atau negative thinking ke asuransi di Indonesia, tapi karena pandemi ini, terus aku takut gitu loh, namanya orang tua ya, mungkin sakit apa ya, mudah-mudahan insya Allah sehat. Tapi untuk mengcover semuanya, polis asuransi sendiri sebenarnya di video aku untuk mengenai urus visa ini, aku pernah menyebutkan kalau asuransi teman-teman bisa pesen di futureready.com. Kalian bisa cek di websitenya mereka, kalian bisa pilih sesuai yang kalian butuhkan. Tapi kemarin untuk asuransi mama, suamiku dan aku diset untuk beli asuransi di Belanda, di AXA ya. Dan di situ harganya sih emang lebih mahal, dan kita diset untuk membeli langsung setahun. Insya Allah mungkin nanti ada plan untuk mengundang mama lagi ke sini setiap 3 bulan. Jadi kita langsung beli yang setahun. Harganya memang hampir sama kayak tiketnya. Jadi lumayan banget. Cuma kita pikir untuk
asuransinya lebih kayak mengcover semua. Contohnya misal mama ada sakit gigi, kita bisa ke dokter gigi sini, nanti di klaim ke asuransinya. Terus kalau misal ya ke dokter, nanti kita nggak usah bayar, nanti kita klaim ke asuransinya. Jadi kita decide untuk tidak membeli asuransi di Indonesia karena yaitu ngurusnya tuh nanti kita bayar sendiri, terus nanti dirembeskan, biasanya seperti itu. Kita decide-nya langsung, kita memutuskan langsung untuk membeli asuransinya, asuransi di Eropa. Jadi ya kita sih nggak mau ya, namanya asuransi kan kita harus jaga-jaga kalau misal mama sakit gigi atau apa gitu. Kalau di sini langsung kita memberikan nomor polis asuransinya, mereka nggak akan menagih ke kita, tapi nanti kita tinggal ngasih nomor polis asuransinya berapa, nanti mereka akan menagihkan ke asuransi yang di situ. Aku sih menurutku kalau teman-teman nanti ya mengundang orang tua atau mungkin yang udah sepuh seperti itu, mending seperti itu, karena kita juga membaca itu bagus banget. Jadi selama di sini benar-benar tercover semua, di samping asuransi perjalanan, selama di sini juga benar-benar di cover. Kalau misal sakit, pengen harus ke rumah sakit atau harus apa, nanti kita udah punya asuransinya di Eropa tuh lebih enak. Menurutku sih begitu ya teman-teman. Kita juga kemarin nggak langsung beli asuransi ini, enggak. Kita selalu perbandingan semuanya, yang benefitnya banyak itu mana. Kalau selisihnya sedikit terus agak mahal tapi benefitnya banyak, kenapa enggak? Akhirnya kita pilih yang itu, AXA. Menurutku sih bagus ya, kita lihat banyak banget benefitnya. Jadi itu sih tips aku. Dan untuk booking perjalanannya tadi, karena dalam masa yang pandemi seperti ini kan kadang mungkin ada visa yang ditolak seperti itu, jadi mending teman-teman juga booking dulu, mungkin bisa ke travel agent atau apa, harganya sekitar 200.000 atau apa, atau teman-teman bisa dummy. Tahu ya dummy, booking tiket yang dummy itu kan ada, kalau nggak salah yang Emirates atau apa itu kan dikasih waktu 48 jam atau seperti apa, seperti itu. Nah kemarin apa sih dokumen tambahan lainnya selain tadi surat pribadi? Kalau kami ada surat menyenguk cucu. Jadi kan ada di formnya IND itu ada berhubung surat, ada formnya untuk menjenguk cucu tuh ada teman-teman. Jadi kalau bayi yang lahir di masa pandemi ini bisa dapat exemption, dapat pengecualian, cucu apa namanya, kakek nenek bisa menjenguk cucunya walaupun sedang lockdown seperti itu. Dan itu sih syarat-syaratnya teman-teman. Kalau misal ada yang belum jelas, teman-teman bisa komen di bawah ini, jangan DM ya, karena mungkin kalau komen di bawah ini kan bisa dibaca teman-teman yang lain, jadi bisa jadi informasi yang berguna bagi yang lainnya juga. Kalau misal di DM itu kayak satu persatu ya, emang sih itu udah resiko aku sendiri ya teman-teman. Kalau buat YouTube atau kasih informasi pasti banyak yang tanya, tapi aku lebih seneng kalau misal di komen atau langsung di umum, kan bisa dibaca yang lain, jadi nggak berulang-ulang. Tapi kalau misal satu orang gitu kan kayak cuma orang itu gitu. Dan jujur sih teman-teman ya, mungkin ini resiko aku karena aku membuat konten tentang informasi, jadi kadang banyak banget tuh DM atau message yang kadang tuh aku kayak sebagai agent gitu loh, sebagai penasehat untuk pembuatan visa atau paspor atau apapun itu gitu. Aku sih suka, alhamdulillah aku suka berbagi, untuk berbagi informasi, bukan menggurui ya teman-teman. Tapi mohon maaf sekali kalau misal saat ini aku lebih kayak kurang kurang menjawab, karena ya tahu sendiri kalau misal Alexander nggak tidur, aku agak kesusahan pegang HP. Jadi aku berusaha sama anak juga nggak pegang HP gitu loh teman-teman. Mungkin itu aja ya teman-teman. Nanti kalau misal ada yang kurang mohon dimaafkan. Teman-teman bisa tanya aja di komen di bawah ini, terus insya Allah kalau ada waktu aku reply. Dan semoga untuk siapapun yang akan berkunjung ke Belanda dimudahkan segala urusannya, dan jangan patah semangat.
apa ya, kemarin pokoknya aku juga bangga banget sama mamaku karena mamaku tuh belum pernah ke luar negeri dan nggak bisa bahasa Inggris. Terus mamaku bahasa Indonesia aja terbata-bata seperti itu, tapi mamaku terbang sendiri. Dan rasanya deg-degan banget, semalaman aku nggak bisa tidur. Pokoknya bangga banget sama mamaku. Jadi hebat banget. Jadi mamaku TOPBGT terus nyampe di sini dengan selamat, alhamdulillah, walaupun ya ada drama sedikit pas transit ya. Oh iya, tips selanjutnya teman-teman, kalau misal teman-teman mengundang orang tua teman-teman ke Belanda gitu, ke ya pokoknya luar negeri sendiri, teman-teman pesen aja tiket dengan rolstoel, maksudnya kursi roda. Jadi nanti ada yang membantu. Jadi dari check in, pas check in nanti dikasih kursi roda, nanti ada yang dorongin, terus nanti ada yang bantu nemenin juga, karena dorong-dorong kan otomatis nanti ke imigrasi juga dorong-dorong, nanti ditemenin sampai depan pintu pesawatnya seperti itu. Terus nanti pas di Singapura juga nanti ada yang bantu juga gitu. Jadi itu sih, aku juga alhamdulillah banget dikasih tips sama Mbak Kristina yang tinggal di Belanda juga. Aku dikasih tips sama Mbak Kristina untuk bookingnya pakai ini aja, karena lebih gampang nanti dapat bantuan seperti itu. Dan alhamdulillah iya benar, walaupun pas waktu di sini nyampe di Amsterdam tuh ternyata mungkin ada, tapi mungkin mamaku nggak tahu, jadi mamaku nggak pakai kursi roda, jadi kasihan banget. Tapi ya nggak apa-apalah, yang penting udah ketemu cucu, ketemu kita dengan selamat, alhamdulillah. So itu aja, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa yang belum subscribe, yuk cepetan di subscribe. Dan kalau mungkin teman-teman pikir video aku bermanfaat, kalian bisa share ke sosial media yang teman-teman punya. So see you in my next video. Today.